Baik kanti-kanti, sanak saudara gegalo yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi pada serial Manasik Haji berbahasa daerah Jambi ko. Nah, kali ko saya nak berbagi informasi mengenai materi perjalanan haji mulai dari keberangkatan dari Tanah Air sampai sebelum wukuf di Arafah. Ayolah kanti-kanti, jangan nunggu lama lagi. Kita tengok tayangan yang sekok-kok. Rangkaian perjalanan haji ko dimulai dari gena tempat tinggal kanti-kanti sanak saudara Nyai Datuk menuju ke asrama haji embarkasi Antaro Jambi. Sesuai lah pula dengan jadwale yang ada dalam surat perintah masuk asrama. Setiboy lagi ko di asrama haji embarkasi Antaro Jambi, jemaah haji akan mengikuti rangkaian kegiatan yang pertama, penerimaan kedatangan para jemaah haji. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan untuk tahap ketiga. Nah, selanjutnya penyerahan gelang identitas dan juga pembekalan yang lain-lainnya. Selanjutnya, jemaah haji kok lagi menginap selama semalam di asrama haji embarkasi Antaro Jambi. Kemudian kagi diberangkatkan ke Bandara Sultan Taha Jambi sesuai pula dengan jadwal penerbangan menuju ke Bandara Hang Nadim di Batam. Setiboy di Bandara Hang Nadim Batam, jemaah haji kelagiko akan beristirahat sambil menunggu jadwal keberangkatan ke Arab Saudi. Sudah tuh pada saat naik ke pesawat menuju Arab Saudi, jemaah haji ko akan dibagi arahan tentang barang bawaan jemaah haji dan juga petunjuk mengenai keselamatan dalam penerbangan. Nah, selama dalam perjalanan kelagi jemaah haji hendaknya kita kok banyak-banyak lah berzikir dan juga berdoa, ya dak, mematuhi tata cara dan petunjuk penggunaan fasilitas yang ada di bandara maupun di dalam pesawat kelagi ko. Pelaksanaan solat selama dalam pesawat kelagi ataupun selama dalam perjalanan kita dapat dilakukan dengan cara jamak dan qasar, serta kita melakukan tayamum. Itu tuh sebagai pengganti daripada ambil air wudu sebelum sholat. Latibo para jemaah haji di Arab Saudi kagi terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang yang pertama ko akan mendarat di Bandara Amir Muhammad Madinah, dan juga yang gelombang kedua akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sudah tuh melewati pula pemeriksaan keimigrasian yang ada di Bandara Madinah. Jemaah haji gelombang yang pertama itu akan diberangkatkan menuju hotel dan menginap selama kurang lebih 8-9 hari untuk melaksanakan sholat arba'in, sholat 40 waktu secara berjamaah dan berturut-turut di Masjid Nabawi, serta melakukan ibadah sunnah lainnya, dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah selama tinggal di Madinah lagi. Sudah tuh jemaah haji gelombang 1 akan diberangkatkan ke Mekah setelah sebelumnya tuh lagi mampir dulu di Bir Ali namanya sebagai mikat, tempat untuk memulai ihram. Sedangkan untuk jemaah haji gelombang 2 lagi kok sudah mendarat di Bandara Jeddah, jemaah haji ko akan melewati pemeriksaan keimigrasian. Kemudian barulah melaksanakan ihram dari mikat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ko tadi. Kemudian diberangkatkan pula ke kota Mekah sesuai urutan rombongan busnya menuju hotel tempat menginap jemaah haji tersebut. Nah, setibanya kagi di hotel, jemaah haji akan ditempatkan di kamar-kamar yang telah disiapkan. Mulai dari kegiatan beristirahat dulu sejenak, lalu menuju ke Masjid Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul.
dan balik ke hotel Kolkagi setelahnya. Seluruh jemaah haji yang telah melaksanakan ihram tadi dari mikat tadi itu wajib menjaga diri dari perbuatan yang dapat membatalkan ihramnya, dan juga dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Kanti-kanti sanak saudara Nyai Datuk selama di Arab Saudi atau prawukuf selama berada di kota Mekah Kelagiko, Nyai Datuk jemaah haji akan mendapatkan pelayanan untuk konsumsi makan, minum yang diberikan oleh hotel tempat menginap jemaah haji ko tadi. Lalu jemaah haji ko tadi hendaknya mematuhi petunjuk dan juga arahan yang disampaikan oleh petugas. Kemudian menggunakan alat transportasi bus solawat yang sudah disiapkan untuk menuju dan kembali dari Masjidil Haram ko tadi, serta menjaga keamanan dan juga kenyamanan diri para jemaah haji dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum pelaksanaan wukuf, jemaah haji hendaknya tak ada pula memaksakan diri ya tak untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya jika kondisi tidak memungkinkan, dan menjaga kondisi fisik kita agar tetap bugar untuk menghadapi puncak pelaksanaan haji kelagi ko. Nah, kanti-kanti sanak saudara Nyai Datuk sampai siko dulu dak penjelasan informasi rangkaian perjalanan ibadah haji ko. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa Nyai Datuk kelagi ko ada lagi informasi tentang ibadah haji yang lainnya. Lah tu paham lah ya dak. Terima kasih dan sampai jumpa.